Oke, terima kasih masih mendengarkan atau memperhatikan penjelasan dari materi saya. Ini adalah kelanjutan dari intranatal kita yang bagian termin kedua. Ya, Anda masih stay tune di depan laptop masing-masing. Baiklah, kita lanjutkan materi intranatal kita dengan slide yang seterusnya. Pengkajian fisik yang harus dilakukan pada periode antenatal yaitu pengkajian temperatur. Suhu harusnya memang terjadi peningkatan, biasanya lebih dari 37,2 derajat Celcius, maka respirasi akan cenderung normal ataupun meningkat, makanya perlu dimonitor minimal tiap 4 jam. Evaluasi janin dilihat dengan mengamati leopard, pergerakan janin, kemudian posisinya apakah berubah atau tidak, perkiraan tanggal kelahiran, kehamilan dikatakan aterem pada usia 38-42 minggu, TFU dihubungkan dengan usia kehamilan dan membedakan posisi fetus dengan palpasi abdomen dan mendengarkan DCJ. Ini adalah evasemen yang terjadi pada primi dan multi. Evasemen atau peregangan ini pada primi tidak akan maksimal seperti pada multi karena belum pernah dilalui oleh kepala janin. Beda dengan multi, di sini bisa dilihat pada multipara awal kehamilan dengan pada saat persalinan di mana peregangannya akan lebih lebar. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul di sini bisa Anda melihat yang pertama resiko tinggi infeksi berhubungan dengan ruptur prematur, nyeri persalinan berhubungan dengan kontraksi uterus, kecemasan berhubungan dengan tidak familiar terhadap kondisi rumah sakit atau memikirkan bayinya, ketakutan dengan perkembangan persalinan, coping individu tidak efektif berhubungan dengan kurangnya support sistem. Ini ada diagnosa baru ya, poin kedua silahkan diperhatikan di mana di diagnosa Nanda yang terbaru terdapat nyeri persalinan. Bagaimana dengan diagnosa yang SDKI? Nanti kita lihat perkembangannya ya. Persiapan fisik untuk penerimaan pasien di ruang persalin ini harus memperhatikan kenyamanan pasien. Pengkajian secara umum tetap dilakukan dengan riwayat kehamilan dan persalinan tanpa mengurangi kenyamanan ibu. Persiapan daerah perineal juga perlu dilakukan, kebersihannya dikaji, enema atau ibu dipersilahkan untuk BAB dahulu. Intervensi yang bisa dilakukan membantu ibu untuk memilih posisi melahirkan, manajemen kontraksi, teknik pernafasan, dan perhatikan juga intake makanan dan cairan klien. Persalinan fase aktif, wanita harus berkonsentrasi pada teknik pernafasannya. Di sini membutuhkan seorang yang mensupportnya, karena terkadang walaupun wanita tersebut sudah mengikuti kelas kehamilan, ketika nyeri berlangsung semakin hebat karena pembukaan yang semakin kuat atau kontraksi yang semakin kuat, biasanya teori yang dikuasai akan hilang. Jadi di sini fungsi support adalah untuk mengingatkan kembali bagaimana cara bernafas yang benar, bagaimana mengajar yang betul. Posisi yang nyaman, ibu diharuskan untuk memilih posisi yang nyaman. Ibu, saudara-saudara semuanya sudah mengetahui beberapa posisi yang terkait dengan persalinan. Ada posisi berdiri, ada posisi duduk, ada posisi jongkok, atau pada umumnya posisi tidur litotomi. Perawatan mulut atau es untuk membasahi mulut dan bibir ini untuk mencegah dehidrasi, membantu mengelap dahi dengan kain basah ini untuk memberikan kenyamanan terkait dengan jumlah keringat yang banyak karena metabolisme dan tenaga yang dibutuhkan dalam persalinan, asistensi untuk memberikan analgesik, pengkajian meliputi status fisik, emosi, dilatasi serviks, membran amnion sudah pecah atau belum, pola kontraksi semakin meningkat atau tidak, dan respon dari klien dan keluarga. Diagnosa keperawatan pada fase aktif, risiko tinggi infeksi, nyeri persalinan berhubungan dengan kontraksi uterus, kecemasan, kelelahan, coping individu tidak efektif, gangguan perfusi jaringan karena posisi ibu selama proses persalinan, defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan energi, dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, ini intervensi yang bisa dilakukan dengan memberikan nutrisi dan hidrasi, membantu eliminasi dengan mempersilahkan ibu BAB dulu atau bisa di enema, memberikan support emosional dengan mengurangi kecemasan ibu, memfasilitasi coping yang efektif bisa dilakukan dengan mengurangi nyeri. Ada banyak metode pengurangan nyeri di sini. Anda bisa menggunakan teknik SAFE,
teknik genggam jari, teknik deep back massage, teknik endorphin massage, dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan untuk meningkatkan rasa nyaman dan mengurangi nyeri yang timbul. Merubah posisi ini juga bisa untuk mempermudah persalinan dengan melakukan self-care. Pengkajian dilatasi serviks, status emosi, sudah BAB atau belum, diaforesis, mual dan muntah. Mual dan muntah ini berkaitan dengan nyeri yang timbul. Diagnosa yang berhubungan dengan fase ini yaitu adanya nyeri persalinan ya, berhubungan dengan kontraksi, takut, dan pola nafas tidak efektif berhubungan dengan kebutuhan. Ya, mengontrol waktu meneran dibutuhkan untuk meningkatkan rasa nyaman, memberikan support emosi, mencegah terjadinya hiperventilasi, dan memonitor kemungkinan terjadinya komplikasi. Nah, pada slide berikutnya ini penting saya tekankan, kita akan mempelajari tentang partograf, di mana seorang perawat tidak hanya bidan ataupun dokter malah biasanya tidak melakukan ini. Perawat perlu mendampingi penolong persalinan untuk mengisi partograf yang ada. Jadi, kita bisa mengisi partograf dimulai pada pembukaan 4 cm atau fase aktif. Petugas harus mencatat kondisi ibu dan janin. Hal-hal yang perlu dicatat adalah denyut jantung janin, catat setiap 1 jam, adanya pemecahan air ketuban atau kondisi air ketuban. Kalau air ketubannya, selaput ketubannya masih utuh, maka diberi tanda U. Kalau masih jernih, selaput ketuban pecah tetapi air ketuban jernih, diberi tanda J. Sedangkan kalau air ketuban bercampur mekonium, maka tandanya adalah M. Kalau air ketuban bercampur darah, diberi tanda D. Dan K untuk ketuban yang kering. Nanti di slide terakhir saya akan tunjukkan contoh partograf yang ada. Nah, ini untuk mengisinya, ini harus diisi juga perubahan bentuk kepala janin, molasenya, pembukaan mulut rahim. Pembukaannya dikaji setiap 4 jam, sudah buka berapa senti, penurunan kepala, kontraksi dicatat setiap setengah jam. Apakah semakin kontraksi ini diarsir dengan kotakan-kotakan atau arsiran atau di titik, ini berdasarkan dalam waktu 20 detik ini kontraksinya berapa kali dan durasinya berapa lama. Pemberian oksitosin dicantumkan, obat yang diberikan apa saja, pengukuran tanda-tanda vital meliputi nadi, tekanan darah, suhu, dan di pemeriksaan urin rutin ini untuk mengetahui protein, aseton, dan volume urin. Informasi yang perlu dicatat. Kemajuan persalinan dilihat melalui pembukaan serviks atau dievaluasi dengan pembukaan serviks. Apakah pembukaan serviknya itu semakin lebar? Ini berarti tandanya kemajuan persalinannya bagus. Penurunan kepala, apakah penurunan kepala semakin turun atau tidak? Kontraksinya semakin maju atau tidak? Kondisi janin ini dipantau terus untuk DJJ. Apakah DJJ-nya itu melambat atau meningkat atau masih dalam rentang normal? Jika janin mengalami gawat janin, ini ditandai dengan DJJ yang semakin melebihi batas normal, lebih dari 160, maka perlu dilakukan tindakan segera. Ataupun jika DJJ-nya malah semakin lemah, kurang dari 100. Warna dan jumlah air ketuban harus diisikan tadi, persiapan tulang tengkorak, penyisipan tulang tengkorak atau molosnya. Urin, jumlah urin juga harus dievaluasi. Obat dan cairan yang diberikan kepada ibu, pemberian oksitosin dan tanda vital tadi. Ini partograf yang bisa diisikan. Ya, di sini ada DJJ diisi berapa kali, kotakan arsirannya. Kemudian ini ada molase, ketuban yang apa, utuh, jernih atau M tadi untuk mekonium, D untuk darah, K untuk kering, diberi tanda di sini. Sedangkan pada poin yang lebar ini adalah pembukaan serviks diisi di sini, turunnya kepala ditandai di bagian sini. Kita harus bertindak jika melebihi 8 jam. Kontraksi ini diisi di sini setiap setengah jam sekali, berapa kali kontraksinya, HIS-nya. Kemudian ini ada observasi obat-obatan yang diberikan, cairannya, tekanan darah, nadi, suhu, kemudian volume urin, protein, dan asetonnya. Oke, selamat belajar. Tolong
kuis saya pada pagi siang ini adalah mengisikan partograf. Perhatikan slide saya baik-baik. Jika seorang ibu usia 56 tahun, dia mengalami pembukaan pada pukul 4 dengan kemajuan persalinan tiap setengah jam, kontraksinya 100, DCC-nya 100, 140, setengah jam berikutnya 130, kemudian air ketubannya masih utuh, kemudian pada 1 jam berikutnya itu ada darah. Isikan di situ pada lembarnya fase aktif. Di pemeriksaan fase laten di sini dilihat pembukaannya berlangsung pada 2 jam itu masih pembukaan 1, kemudian 4 jam dia pemeriksaan keempat itu 4 jam berikutnya itu pembukaan 6, dan kontraksi semakin maju di mana durasinya 20 detikan. Setiap 5 menit itu durasinya adalah 10 detik, kemudian menjadi 15 detik dengan 5 kali. Silahkan coba diisikan di partograf Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.